Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini program podcast Rada Sampit kembali hadir dengan narasumber kita yang cukup menginspirasi khususnya bagi kalangan milenial, yaitu nama lengkapnya Fania Putri Arvanda Kurnia ya. Iya benar. Fania Putri Arvanda Kurnia, dipanggil Fania. Iya, dipanggil Fania biasanya. Dipanggil Fania, masih sekolah kelas 3 di SMA Negeri 2 Sampit. Nah, hebatnya, Fania ini sebentar lagi akan berangkat ke USA, ikut program pertukaran pelajar ya. Iya benar. Pertukaran pelajar yang digelar oleh Kennedy Lugar Youth Exchange and Study ya, dari Amerika. Mungkin bisa kita gali gimana struggle-nya dia, bisa perjuangan dia bisa sampai tembus terpilih mengikuti pertukaran pelajar. Untuk se-Indonesia ada berapa orang? Kalau se-Indonesia tuh 70 orang. 70 orang. Nah, Fania salah satunya dari Kalteng ya. Kalau dari Kalteng itu ada 3 orang dikirim. 3 orang juga. Kan karena ikut chapternya Banjarmasin, jadi 4 orang, satunya dari Banjar. Dari Banjarmasin. Oke. Nah, ini prestasi yang luar biasa dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kaum milenial di Kabupaten Kota Waringin Timur khususnya, terutama di Kalimantan Tengah. Dan ini informasinya yang pertama kali dari Sampit, kota yang kecil ini, punya salah satu generasi mudanya bisa menembus internasional. Artinya dia punya cita-cita yang sangat tinggi. Nah, itu kita gali. Mungkin bisa Fania jelaskan pertamanya kok bisa tahu nih ada program disingkat YES ya, program tadi ya? Iya, disingkatnya KL YES. KL YES ya. Nah, disingkat KL YES tadi kok bisa tahu tuh dari mana ininya? Kalau sebenarnya tuh waktu itu pernah buka TikTok kan, media sosial gitu. Terus ada kayak satu orang pertukaran pelajar gitu, dia ngejelasin apa aja sih barang-barang yang dibawa ke Amerika. Jadi dari medsos TikTok juga. Nah, waktu itu nggak tahu kalau itu KLYS. Waktu itu nggak tahu, masih cuman tahunya. Suka main TikTok berarti ya? Suka. Nah, ini ternyata main TikTok ada positifnya loh. Ada manfaatnya. Ya, enggak. Ya, mudah-mudahan bisa membuka wawasan lah. Artinya TikTok tuh nggak hanya negatifnya saja dilihatnya, banyak hal-hal itu. Oke, terus abis itu setelah berselang waktu tiba-tiba kayak dari grup keluarga ayah itu kan rata-rata guru, terus mendapatkan informasi kalau ini ada beasiswa nih ke Amerika, fully funded katanya, scholarship-nya kayak dibiayai penuh oleh pemerintah Amerika Serikat. Terus kata sama teman-teman sama mama sama ayah juga disuruh kayak coba ikut aja, siapa tahu rezeki gitu kan. Sebenarnya awalnya udah kayak pesimis gitulah, kayak ke Amerika nggak mungkin lah ya, tapi ya udahlah daftar dulu. Tapi gitu. udah punya impian gitu ya? Punya impian, tapi waktu itu masih kayak memanage gitu loh, takutnya nanti kalau nggak berangkat jadi down gitu. Jadi ya udahlah daftar dulu, siapa tahu rezeki gitu kan awalnya. Akhirnya ternyata pas dibuka itu linknya, Fania harusnya kalau dari Kalimantan Tengah gabungnya di chapter Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, karena di Kalimantan Tengah sendiri itu belum ada chapternya untuk chapter Kalimantan Tengah. Akhirnya tapi tuh Fania mengambil waktu sekitar 2 hari buat mikir, karena waktu membuka formulir itu kayak oh ya udah nanti dulu, take your time gitulah. Akhirnya memantapkan itu setelah 2 hari, besok kemudian langsung kayak ngisi formulir, tapi ngisinya waktu masih leha-leha. Karena formulirnya itu langsung dapat dari kalau itu dari online. Jadi kita pendaftarannya dari online. Itu ya. Jadi ini bersaing bebas dulu ya? Iya, bersaing di seluruh Indonesia. Bukan. Di chapter itu di regional dulu. Di regional yang di bawahi Banjarmasin tadi. Iya, di Kalsel dulu. Itu seleksi berkas, habis itu pokoknya banyak sekali berkas yang harus dilengkapi dan nggak bisa disebut satu-satu, pokoknya banyak banget saat itu. Dan akhirnya daftarlah, kemudian menunggu sekitar 1 bulan deh kayaknya kalau nggak salah untuk pengumuman
pengumuman akhirnya yang lolos adalah sekitar 24 orang untuk berkas. Untuk berkas saja. Berkas saja itu itu wilayah masih. di Banjarmasin. Wilayah Kalselteng. Berkas, kemudian setelah dari berkas itu, Kemudian dari berkas, habis itu diinformasikan melalui email. Pokoknya kalau misalnya mau ikut kayak gini tuh harus sering banget buka-buka email. Pokoknya kayak sehari 2 kali, kayak makan itu kita harus kayak harus ngecek email terus seenggaknya pas pagi sama malam gitu kan. Diinfokan untuk 24 kandidat ini ada nanti yang namanya seleksi, wawancara, dan juga dinamika kelompok. Sesi itu yang mau wawancara dari Indonesia masih? Itu dari kakak-kakaknya dari regional dulu, kayak yang alumni, iya, alumni yang, sana yang gitu. baru pulang. Kabarnya atau, kan ya. program ini sudah hampir 1.000 alumni sudah ya, 700-an kalau nggak salah. Iya pokoknya kayak udah lumayan lama juga udah kan, banyak, jadi udah banyak juga. Oke. Jadi diwawancara sama alumninya itu? Ya, sama volunteer juga. Itu interview atau wawancara tanya jawab gitu atau gimana? Itu cuman interview, kayak interviewnya ngobrol gitu ya? Kayak ngobrol aja, chit chat gitu lah. Cuman yang masih chat? Bukan kayak chit chat apa ya, ngobrol-ngobrol lah kalau bahasa Indonesia chit chat kayak bahasa mungkin Inggris dia mendalami minat ya? Iya benar. Jadi bukan seleksi yang kayak serius gitu, kayak yang harus monoton gitu, enggak. Cuman yang waktu itu bikin nggak terlupakan seleksi wawancara itu karena sehari sebelum wawancara itu Fania sempat kecelakaan. Ya, saya baca di tulisan itu sempat kecelakaan. Itu karena pikirannya ke sana atau gimana? Bukan, itu waktu itu kecelakaan. Pokoknya saat itu lagi pembukaan ulang tahunnya Semanda dan Fania itu adalah salah satu panitia. Namanya ketua OSIS ya? Iya, ketua OSIS kan harus ada di tempat kan langsung. Cuman waktu itu karena kayak ada lupa saat itu apa, pokoknya sempat terlambat gitu kan. Akhirnya bawa motornya agak cepet. Terus ternyata ada orang yang nerobos lampu merah. Jadilah terus kayak ketemu di nabrak pinggir jalan, langsung dialarikan ke IGD Murjani. Dan ternyata itu dalam proses bedahal ya, proses seleksi ya bedahal ya. Iya, dan besoknya malah H-1 udah kecelakaan besoknya. Jadi kayak waktu itu retak di sini tuh retak waktu itu. Di ini ya. Dan kayak ininya geser. Jadi nggak boleh, sebenarnya tuh sama dokter itu nggak boleh banyak ngomong dan nggak boleh maksudnya bukan nggak boleh makan, tapi kalau makan itu nggak bisa sendok tuh masuk semuanya, nggak bisa. Jadi dikasih obat aja untuk pereda rasa sakit. Besoknya tes. Itu dia kan, kita nggak boleh banyak kan, Fania nggak boleh banyak ngomong, tapi Fania besoknya tes wawancara. Terus gimana ngatasin? Karena waktu itu padahal dokter nggak nyuruh kan, nggak boleh. Nggak boleh, harus malah itu saat itu katanya 6 bulan nggak boleh nguap, nggak boleh ketawa gitu katanya. Terus besoknya waktu seleksi wawancara tuh minum obat dulu kan biar nggak sakit ketika ngobrol. Terus dari awal sudah bilang kalau misalnya Kak, saya baru ada kayak have accident kemarin dan kebetulan ini retak di sebelah sini, jadi mohon maaf kalau nggak bisa ngomong banyak gitu. Tapi dan kakaknya tuh ngerti dan jadi nanyanya dikit, cuman mungkin kala itu Fania tuh terlalu excited, jadi ngobrolnya banyak tapi nggak kerasa sakit waktu itu karena mungkin lagi seneng, jadi kayak ngobrolnya banyak. Terus kata kakaknya, malah kakaknya bilang kayak gini, udah sampai sini aja, kamu sama dokter kan nggak boleh ngobrol banyak gitu. Habis itu kayak ya udah diumumkan jalan. hari itu juga hasil tes. Enggak, kayak kita nunggu berapa lama gitu, kayaknya sebulan lagi deh. Soalnya tuh yang lama itu adalah proses nunggunya. Setelah lolos regional, nasional lagi tuh. Habis regional, kemudian kesaring akhirnya ke nasional lagi. Nasional sampai 3.000 ya? Bukan, kalau 36.000-nya itu 36.000. Itu yang daftar. Oh, yang daftar dari pertama. Yang daftar dari pertama yang ingin mengikuti proses ini. Iya, yang 36.000. Dari 36.000 orang bisa masuk ke 70 orang yang berangkat ke USA. Itu guru di sekolah tahu nggak Fania ikut? Jadi waktu awal itu Fania cuma ngasih tahu ke wali kelas dan juga ke kepala sekolah karena memerlukan surat rekomendasi. Ya, untungnya support ya. Sangat support sekali, alhamdulillah. Kan saya ada baca di tulisan itu, di berita itu harus menyertakan ini juga prestasi ya, harus punya prestasi. Harus punya prestasi. Kira-kira apa yang Fania prestasi yang Fania lampirkan? Lampirkan untuk.
Kalau untuk Kak Elias kemarin itu yang pasti adalah karena Fania pernah menjadi ketua OSIS 2 kali. Ya, itu, akhirnya yang dilampirkan itu adalah yang pertama di organisasi dulu biar membuktikan kalau kita tuh bisa bersosialisasi kayak gitu kan. Kemudian karena Fania juga berbakat di bidang tari, udah nari dari kecil dari TK. Akhirnya Fania juga melampirkan beberapa sertifikat tari. Kemudian Fania juga sering ikut lomba nyanyi, itu Fania lampirkan juga. Kemudian lomba kepramukaan juga dilampirkan. Iya, sama kayak beberapa organisasi itu juga Fania lampirkan sih kemarin. Pokoknya Fania ragamin aja sih, kayak biar nggak cuma satu aja, nggak cuma tari aja, tapi kayak punya beberapa gitu. Itu dari pertama daftar sampai ke ini, pertama daftar sampai akhirnya dinyatakan lolos, itu prosesnya berapa bulan? Fania itu daftar waktu itu September 2021. 2021. Iya, 2021. Dinyatakan jadi finalis ya. Iya. Jadi finalis itu sampai agak berangkat. lupa, cuman kayaknya bulan-bulan apa nih? bulan Maret deh kayaknya. Maret sepertinya. Jadi jalan terus prosesnya ya sampai prosesnya jalan. Belum tadi saya sempat ngobrol sama ibunya Fania juga, katanya salah satu tes yang paling beratnya kesehatan ya. Iya. Itu apa aja sih kesehatan yang syarat Kalau kesehatan itu berbadan sehat bisa ikut pertukaran pelajar? Ya kayak kita nanti ada formulirnya gitu sih Om, kayak ditanyain ada penyakit bawaan atau enggak, bla 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 gitu. Itu udah terlewatkan. Cuman yang agak berat itu adalah di vaksinnya, di imunisasi lagi dari awal ya. Iya, karena kalau di Indonesia kan mungkin kita udah dari bayi udah semualah full vaksin. Cuman kan standar di Amerika berbeda dengan Indonesia. Jadi harus ngikut di sana. Harus ngikutin di sana. Jadi banyak banget imunisasi yang harus Fania penuhi, dan itu agak tricky juga karena Fania setiap minggu, setiap bulan itu harus ke Palangkaraya untuk imunisasi. Karena nggak ada di sini, belum ada ya imunisasinya. Di sini tuh beberapa ada Om, cuman saat itu kan masih COVID, jadi kita tuh harus di swab dulu kan. Sedangkan waktu itu di Palangka nggak perlu swab, jadi ya udah kita ke Palangka aja biar nggak double. Vaksinasi gitu. pun sudah sampai booster ya. Iya, harus sudah sampai tambah booster. Lagi imunisasi itu. Terus sebelum berangkat nih rencana tanggal 2 ya berangkat? Iya, tanggal 2 insyaallah. Kesehatan dipantau terus nih? Kesehatan dipantau terus pastinya. Pokoknya sebenarnya udah di follow up dari kemarin sih, kayak yang untuk yang berbehel, untuk yang asma itu ada formulirnya sendiri. Dan tapi pokoknya nanti kalau untuk sakit segala macam di sananya nanti akan ditanggung sama pemerintah sana. Oh, di sana juga. Nah, terus ini sudah berangkat. Kan Fania di sana ikut ini ya, apa? Orang tua asuh ya, atau ada family yang menampung di sana. Itu diberitahu langsung atau Fania yang memilih? Oh enggak, itu kayak kita nanti akan dapat organisasi gitu, placement organization. Nanti mereka yang akan mencarikan untuk kita host family-nya gitu. Iya. Sudah dapat? Alhamdulillah sudah. Di kota apa tuh kan? Kemarin tuh di Plumas Lake, California. California ya. Ya, di California. Jadi itu satu keluarga atau? Biasanya tuh satu keluarga aja, tapi Fania kebetulan Fania dapat double placement atau istilahnya tuh kayak satu family itu dia ngambil 2 orang anak exchange, satunya dari Indonesia dan satunya lagi dari negeri lain kayak gitu. Kabarnya dari India ya? Iya, dari India kemarin. Jadi berarti Fania ini nanti akan satu rumah dengan teman yang dari India. Belum kenal juga nih? Udah saling kontak-kontakan WA. Sudah bisa kontak-kontakan WA. Ini yang perlu diketahui juga mungkin oleh penonton. Artinya ingin ikut program seperti ini paling enggak kan Fania harus bisa bahasa Inggris nih. Memang suka bahasa Inggris? Fania itu udah sangat suka bahasa Inggris sebenarnya dari kecil ya, karena dari TK udah sering banget diajak komunikasi, nyanyi lagu-lagu pakai bahasa Inggris kayak gitu. Tapi masih terus belajar. Mungkin boleh tahu nih levelnya berapa sekarang? Level apa nih? Intermediate, di atas intermediate mungkin sudah master ya? Enggak juga kayak tapi maksudnya untuk bisa berbicara tuh bisa mengerti tuh bisa, cuman kalau misalnya kayak menggunakan bahasa-bahasa seperti kayak bahasa pendidikan itu masih belum bisa. Jadi masih harus belajar lagi kan. Tapi pronunciation oke. Insyaallah. Oke. Boleh nih kita challenge nih. Saya bikin daftar pertanyaan juga tapi bahasa Inggris sih. Kita challenge sedikit. Kita coba bahasa Inggrisnya ya.
saya yakin master lah sudah levelnya. Karena saya juga belajar. Mungkin saya yakin Fania di Sampit juga ada guru bahasa Inggrisnya. Ada. Bahkan komunitasnya juga. Kalau komunitas kayaknya enggak, Belum. tapi lebih ke les aja, course aja. Private ya. Les private sama ini. Gak private sih, kayak kita gabung gitu loh, gabung sama teman-teman gitu. Kan waktu wawancara interview dengan calon keluarga yang akan ditempat di sana sudah pernah Dengan keluarga yang di sana. video call atau Video call pernah, dialog. pure bahasa Inggris murni. Pure bahasa Inggris, cuman karena kayak host family-nya tahu kalau aku Fanny bukan orang orang Amerika, iya. jadi udah kayak memaklumi kalau misalnya kadang-kadang ada masih kayak ngeblank, grammarnya gitu. masih amburadul kayak gitu ya. Tapi it's okay ya. Ya Amerika kan kadang juga slang juga bahasa Slang. Inggris. Oke. Kita coba ya. Do you like culinary snack? Culinary like? snack I love. Well, I usually eat like soto Banjar or rawon or soto Jawa. I prefer soto Jawa actually because it just tastes good, and I want to cook some traditional food in America and introduce them to the native. This is food from Indonesia. Yeah. And from America, I want to know what's next what you like to buy in the USA. Actually, Pizza or we have hamburger? pizza here, and I don't really curious Okay. about pizza there, Okay. but actually, I want to try burrito. 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 I just know burrito in America, so and some kayak ketika Thanksgiving, Yes. there is a food named I don't know, it's turkey, Yeah. chicken turkey, and I want to taste it. And question number 2, do you have a close friend, a bestie, or maybe boyfriend? Actually, I'm single. Okay. I don't have any boyfriend at all. But you have a bestie. I have a lot of best friend from Yes. from Sampit, from other city, from other country. I have a lot of friends because I love make friends with each other. Okay. Maybe what do they worry about when you are away from them for a long time? First of all, I'm not independent because Yes. like in Indonesia I have my mom, I have my dad, and when I'm so far away from home, I'm alone. That makes me like, how can I do that when I'm so far away from my house? I think I will miss a lot my home country, and then I need to learn about the culture there, and I'm so worried, but I think I don't need worry at all because I have a lot of friends, 70 people that will be besides me and feel the same as me, so I don't really worried about it. And them I was understand about this your dreams for your future, for your dream. My dream for the future. Yes. First of all, I wanna about my career. Yes. About my career, I wanna be a diplomat. Yes. Because I really love to learn about other country, and then I want to introduce Indonesia to the country, to the others, and then I want to build my city, Sampit. Okay. And I want to be I don't know what is bermanfaat. Okay. Lebih kayak mau bermanfaat aja buat my city, buat orang-orang di sekitar aku, dan tentunya buat diri aku sendiri. Okay, and last question. What specific thing makes you want to go to USA? Sorry? And what specific thing makes you want to go USA? If you had the choice to go to Europe, what you choose to go there? So you asked me what do I prefer between Europe and America? Yes. Of course, America, because America is a country that what is freedom is the first is freedom, and I want to learn about how they interact with each other. Like sometimes
quite different with Indonesia, because in Indonesia we have normal, right? And then I want to learn about anything that I can learn there. I want to learn the education learning system, because the education learning system in US is quite different from Indonesia, and I'm really curious about it, and I can't wait to learn anything that I can learn there. Oke, thank you. Oke, jago banget ternyata bahasa Inggrisnya. Bisa dibilang kelas master lah. Saya yang masih, mungkin saya juga advance juga nggak nyampe, masih grammarnya masih. Karena kita tahu lah di tempat kita kan lingkungan kurang mendukung ya. Iya benar. Kurang mendukung, artinya kita sangat jarang ketemu dengan turis, Iya, foreign, juga sangat berhubungan dengan foreign, sangat jarang. Nah itu lingkungan Fania mendukung nggak sampai Fania bisa menguasai bahasa Inggris? Kalau untuk lingkungan Fania itu benar-benar sangat mendukung, karena termasuk di sekolah juga. Iya, kalau di sekolah itu juga sangat mendukung sih, karena mendukung. guru-gurunya juga sangat good, sangat great banget untuk pelajaran bahasa Inggris. Kemudian karena Fania juga tumbuh di satu keluarga yang sangat aware mengenai bahasa, karena merasa kalau misalnya harus bisa setidaknya menguasai satu bahasa lah, apalagi bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Iya, karena setelah bahasa Inggris pasti bahasa yang lain kayaknya bisa lagi, lebih mudah. Oke. Kemudian gini, teman-teman Fania, nih kaget nggak nih? Fania, keluar negeri nih, gimana nih, kaget nggak? Kan nanti sekolah kan mau ada apa? Kelas 3 kan? Iya, benar. Mau ujian, perpisahan, yang biasanya tadi ngumpul terus pisah. Otomatis Fania nanti kayaknya tinggal kelas ya? Nyusul belakangan gitu. Mengulang kembali gitu loh. Demi impian inilah. Teman-temannya gimana tuh responnya? Kalau teman-teman itu, apalagi teman sekelas, dan kebetulan kami adalah angkatan corona ya Om. Jadi baru bertemu setelah setahun kita belajar lewat daring. Jadi waktu ketemu tuh kayak kita nggak seakrab dengan kayak yang angkatan-angkatan dulu, kayak sama teman-teman yang lain udah akrab gitu kan. Apalagi jadi akan ditinggal ketua OSIS-nya ini kan. Iya benar, ditinggal ketua OSIS. Ditinggal ketua OSIS. Iya, terus ya waktu sebenarnya dari awal Fania udah bilang sih, Fania mau ikut pertukaran pelajar, dan Fania ngajak teman-teman juga. Cuman waktu itu teman-teman kayak aduh nggak bisa bahasa Inggris, takut daftarnya gitu ya. Sudah akhirnya berjuanglah sendiri gitu kan. Terus teman-teman juga tetap support kok. Kayak misalnya kan sering dispen ya, itu kan sering diomong gitu, lagi dispen Pak, lagi dispen Bu gitu. Kayak mereka tanpa dibilangin dispen pun mereka udah nulis hadir karena dispen ya. Kemudian kayak kalau misalnya lagi ngerasa lonely, lagi mau ngerjain itu, kadang kan nelpon teman buat nemenin dong kerjain berkas gitu. Itu ditemenin sama teman-teman. Sebenarnya awalnya tuh mereka kayak lebih ke support tapi nggak percaya kalau nanti bakal lolos. Cuman terjadi pas lolos itu, mereka langsung kayak, aduh serius nih mau ke Amerika gitu. Ada yang ngejek nggak itu? Kalau nyinyir sih, misalnya, wah mungkin lah katanya. Kalau ngejek tuh pasti ada Om, kita kan nggak bisa. Di kelas itu kan kadang ada yang suka yang bully kan, macam-macam nih kan. Kalau di kelas Fania nggak ada sih, karena Fania sangat berteman juga sama teman-teman sekelas, kayak kita udah kayak friend banget ya. Mungkin dari teman-teman yang lain gitu. Kadang kan kita emang nggak bisa ngontrol apa yang orang omongin kita, tapi kita bisa ngontrol apa yang pengen kita dengar tuh, kita bisa filter lah. Kayak bilang kayak ya pasti bisa masuk lah orang pintar bahasa Inggris gitu kan, kayak artinya sekarang ternyata gini ya, generasi sekarang pun bisa bahasa Inggris pun dinyinyirin ya gitu. Padahal itu perlu, padahal itu kan ya, padahal bahasa Inggris itu sangat perlu ke depan, apalagi kita sekarang dunia sudah global kan, artinya kita bisa punya akses kemanapun. Masih ada itu ya teman yang masih ada, cuman nggak banyak kok. So Inggris misalnya, so Inggris lo ngomongnya masih ada yang gitu. Ya kalau kayak gitu pasti ada, kayak aduh kita kan tinggal di Indonesia, ngapain kamu ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Masih ada ya gitu. Itu Fanny ada nggak ngasih motivasi ke teman-temannya? Kalau motivasi tuh sebenarnya kayak Fanny kan sering juga dipanggil ke depan gitu kan, buat kayak karena ketua OSIS juga sering banget ngobrol di situ. Fanny itu cuman ngasih tahu aja kayak jangan takut, jangan pernah takut buat nyoba, itu aja udah, jangan pernah takut buat nyoba. Karena kalau dari awal udah kayak kita aduh itu kayak kita justru lebih nyesel karena nggak daftar itu daripada kita nyesel karena daftar itu. Kayak misalnya
gimana ya, kalau dari awal udah dianuin kayak udah, aduh aku nggak bisa bahasa Inggris, aduh aku takut karena nilaiku segini, aduh gimana gitu. Kayak nanti aja adu-adunya dulu, coba dulu maksudnya. Padahal gitu. Ternyata bahasa Inggris itu tidak menjadi yang pertama. Susah di teori ya. Susah di gitu. teori gitu. Nah, tapi kalau kita sudah terjun langsung mencoba conversationnya, pronunciation, ternyata kadang berbeda sama teori. Gak perlu grammar pun kadang ya itu ya. Bahasa daily anunya aja, bahasa dailynya aja, ya, bahasa daily daily language-nya aja. Oke. Terus gini, pergaulan Fania di luar sama teman-teman sekolah juga atau punya pergaulan lain di luar, misalnya sama anak sekolah lain? Oh, karena Fania kan ketua OSIS ya, jadi otomatis juga ada kayak komunitas bareng ketua-ketua OSIS di Sekalteng. Gitu. Kemudian juga kayak dari, kan Fania juga banyak ikut lesan ya Om ya, jadi banyak juga teman-teman kayak nggak terbatas cuman di sekolah aja. Pokoknya Fania sering kayak ketemu teman-teman itu di event-event gitu, dan kebetulan kayak kalau setiap ketemu teman itu pasti yang plok, yang pasti yang kayak enak diajak ngobrol, jadilah berlanjut terus pertemanannya sampai sekarang. Iya. Punya ini nggak punya daftar keinginan nggak ketika nanti sudah 10 bulan ya tinggal di California ya, punya daftar keinginan nggak yang pengen dilihat, pengen dirasain di sana yang selama ini di Indonesia nggak ada? Mungkin salah satunya kulinernya, atau aku pengen lihat olahraga ini ya, aku pengen lihat apa nih? Sudah bikin daftar nggak kira-kira? Kalau sebenarnya kalau daftar yang selama 10 bulan tuh nggak ada, cuman masih ada bayang-bayangnya gitu loh, kayak kan mau ke sekolah Amerika ini, itu kan ada beberapa olahraga yang tuh tidak ada di Indonesia kadang. Terus kadang Fani tuh pengen nyoba kayak archery. Itu archery kan nggak di semua sekolah ada kan, anu panahan, kemudian berkuda. Kemudian ada apa namanya ya, rugby atau apa gitu kan, rugby itu ada. American football juga. Sama kayak apa ya namanya, pokoknya dia tuh kayak drama juga, tapi drama musikal yang emang gede. Itu Fania sangat tertarik gitu ya. Orkestra Fania sangat tertarik di bidang itu. Jadi kemarin udah minta izin sama host mom kan, pengen nanti pengen ikut itu boleh nggak gitu. Jadi host momnya sudah nanya juga, kamu pengen ngapain nanti di sini? Iya benar, udah nanya kayak jadi, sesuai passion aja. Jadi di sana itu nggak di kelas terus ya ternyata ya, gambarannya itu? Kalau di sana itu nanti nggak di kasus, pokoknya nggak tiap hari masuk kelas gitu loh maksudnya. Kalau tiap hari masuk kelas tuh kayak nggak tahu juga sih karena masih belum mempelajari educational learner systemnya di sana. Cuman yang pasti di sana kayaknya bakal lebih padatnya tuh bukan di pelajaran tapi di kegiatan yang lainnya. Iya, karena saya sedikit baca tentang program ini lebih mengasah jiwa kepemimpinan ya, berorganisasi dan bermasyarakat juga. Host mom ya nama yang akan menampung di sana? Ya, host family. Host family, host mom. Sudah sejauh mana mengenal beliau? Artinya di rumah itu nanti ada berapa orang, kemudian punya hobinya, pekerjaannya apa, itu sudah tahu ya. Sebenarnya kalau di rumah itu kebetulan Fani dapatnya adalah single mother. Jadi cuman kayak ada dia sendiri di situ. Cuman kadang kali ketika holiday itu anak dan cucu-cucunya tuh sering datang. Dan ya sama Fani juga nanti kan serumah sama orang India kan, dari India juga. Kemudian sudah kenal juga latar belakang. Udah kenal. Kalau latar belakangnya terlalu jauh itu masih belum. Mohon maaf, beda agama atau? Iya beda. Jadi beda satu agama. itu beda semua. Dia mungkin Hindu ya. Hindus. Nggak masalah sebenarnya. Ya Allah. Kemudian ini sama host momnya soal selera makan ditanya nggak? Ditanya. Dan kebetulan host mom Fani adalah vegan. Jadi aman ya? Jadi aman karena ya kayak vegan. Kemudian dia ternyata vegannya itu emang yang vegan ketat gitu, dan nggak minum susu, tidak makan telur, tidak makan daging, tidak makan ikan kayak gitu. Nah, terus nanti Fania di sana nggak mau vegan juga? Enggak, Fania tetap kayak dia bilang kayak bakal tetap membelikan daging, bakal tetap membelikan telur, susu. Karena Fania udah bilang dari awal kayak Fania biasanya di Indonesia makannya ini gitu.
Dan dia tuh juga bukan pertama kali nge-host anak exchange, jadi udah berpengalaman. Sudah beberapa kali. Iya, udah beberapa kali. Mungkin jadi nggak hanya Fania yang dari Indonesia ya, mungkin sudah pernah juga dia kayaknya. Kalau dari Indonesia enggak, malah justru karena itu dia milih Fania tuh karena Fania dari Indonesia dan dia nggak pernah nge-host anak Indonesia, jadi pengen nyoba gimana sih nyoba anak gitu. Indonesia gitu. Belum kayak pernah ke Indonesia juga mungkin dia ya. Belum pernah, cuman dia punya temen gitu loh dari Indonesia. Emang orangnya sangat socialize, sangat punya banyak teman dan Fania ngerasa cocok sama itu kan California, kalau nggak salah distriknya Yoba atau apa namanya? Bukan Yoba ya? Apa nama sekolahnya yang akan didatangi? Westland ya? Union High School. Kalau nggak salah populasi kotanya hanya sekitar 150.000 ya penduduknya. Kalau itu kurang tahu sih, cuman emang Fania taunya itu rural city aja sih, kayak emang desa juga, cuman nggak yang desa-desa banget. Kota gitu. ya, kota kecil lah. Kota kecil. Artinya Fania sudah punya gambaran mengakses kota-kota besar dari kota yang akan Fania tinggali. Misalnya kalau mau ke California kan kalau mau ke kota besarnya itu gimana? Itu belum ada bayangan sih Om, karena emang masih fokusnya tuh ke berhubungan sama host family. Yeah. Jadi nanti pas sampai sana mungkin baru kayak mengeksplor gitu. Belum, karena kalau di Google Maps pun kita terbatas karena kayak nggak semuanya tuh kayak sesuai dengan yang ada di Google Maps itu, karena kan ada kayak pembangunan gitu kan. Sama kalau di Yes itu ada dia slogannya Small City Big Heart. Jadi kayak banyak yang dapat di small city karena kan populasinya dikit, jadi dikit. Kita lebih mudah untuk mengenal orang lain, menjalin hubungan yang baik dengan daripada orang lain. Daripada kayak misalnya di Los Angeles atau di Boston itu kan banyak susah. Sama pengeluarannya kan juga jadi dikit ya Om, karena di desa. lebih malah kulturnya dapat gitu loh. Iya benar. Dapat orang Amerika, kulturnya malah lebih dapat. Itu nanti sama 70 orang itu di California semua atau pencar ini? Mencar kayak pokoknya dari seluruh bagian Amerika. Itu kita mencar, dan kebetulan di California itu baru dapat 2 orang. Fania sama teman Fania lagi, satunya dia agak lupa di mana, pokoknya jaraknya sekitar 11 jam kalau dari tempatnya Fania gitu. Masih di California itu? Dari California. 11 jam. Lumayan jauh, kayak dari sini ke Banjarmasin lewat. Sini ya? Banjarmasin. Jadi yang lain-lainnya mungkin ada yang di Washingtonnya ya. Ada yang dapat di Washington, ada kemudian ada di Ohio juga ada, di Missouri, sama di pokoknya yang jadi primadonanya itu adalah Colorado. Pengen banget banyak yang ke Colorado. Ada apa tuh di sana nih? Karena kayak dari alumni yang dulu itu mereka yang dapat di Colorado itu apa namanya? Kayak terlihat gitu, gimana ya bilangnya, kayak pokoknya lebih terpancar gitu lah. Kemudian di sana tuh juga banyak banget event-event di Colorado itu. Malah nggak ke New York gitu ya? Kalau di New York itu kan lebih ke kota kayak modern gitu kan. Kalau di Colorado itu banyak banget eventnya. Kayak kemarin tuh konser apa ya itu? Sangat mendukung sama ini anak muda ya. Iya benar. Ya baru-baru ini kan ada konser kayaknya. Iya konser yang kemarin datangin sama Rich Brian itu loh. Apa ya, lupa namanya. Pokoknya itu saya lihat di Facebook sih itu. Iya, itu konsernya sangat diminati sekali sama 70 orang ini, 70 orang yang akan berangkat ini sudah interaksi semua. Sudah pernah kumpul. Kan kemarin Visa Camp kemarin ngumpul semua 70 orang dalam Jakarta? Satu hotel. Iya, di hotel. Sudah pernah ngumpul gitu loh. Di Jakarta. Itu apa yang dilakuin ngumpul? Apa saling kenalan atau? Karena tajuknya kemarin kan Visa Camp, jadi kita kan bikin visa ya, Om ya. Jadi ada beberapa kegiatan kayak gitu. Ya saling mengeratkan aja sih, kayak tali persaudaraan gitu, kayak kita ngumpul-ngumpul, kita sharing, kita games, kemudian kita makan bareng, breakfast bareng, dinner bareng. Ketemu kedutaan juga sudah. Kalau kebetulan kemarin dari kedutaan itu tidak bisa hadir, jadi nantinya akan ketemu kami di orientasi nasional yang akan datang. Nih kemudian ada pesan orang tua nggak? Salah satu yang bisa yang mungkin jadi pegangan Fania merantau ke luar negeri nih, apa yang harus dipegang nih, pesan ibu, pesan bapaknya, apa yang harus? Kalau dari mama sama ayah itu yang pasti adalah jangan tinggal sholat, karena sholat yang bakal jagain Fania selama di sana. Dimanapun kan.
Karena jauh dari orang tua, yang bisa jaga Fania cuma sholatnya Fania. Kemudian harus bisa lebih mandiri lagi karena nggak ada mama sama ayah di sana kan. Kemudian nikmati Sebelumnya aja. belum pernah pisah sama orang tua? Kalau selama 10 bulan nggak pernah. Cuman kalau Enggak, selama Fania hidup ini pernah pisah nggak sama orang tua? paling cuman study tour aja kayak 3 hari atau seminggu kayak gitu Ini kan hampir pisahnya. setahun satu ini. Saat ini hampir 1 tahun kan, apalagi kayak belum pernah yang bener-bener dilepas sama mama gitu. Belum pernah. Jadi ini lebih ke titik balik perubahan Fania yang masih remaja menjadi Fania yang lebih dewasa lagi. Setelah program ini selesai misalnya 10 bulan nanti apa yang harus dilakukan Fania? Apakah ada tugas khusus? Kalau tugas khusus dari program ini nggak ada sih, karena kita sama di sana kita kan udah menjadi perwakilan diplomasi Indonesia untuk mengeratkan lagi. Kemudian kita juga memperkenalkan culture yang ada di Indonesia dan juga kayak kita cultural exchange gitu kan. Pokoknya lebih ke yang difokuskan tuh ketika kita di sana sih Om. Jadi ketika kita balik itu kita harus kayak memiliki dampak yang baik juga buat socialize kita, kayak misalnya kita membuat organisasi pencari beasiswa dan lain sebagainya macam-macamnya. Katanya nanti dipantau juga terus ya? Iya itu. Jadi ketika ikut program itu kita tidak jangan lepas begitu saja. Harus ada dampaknya lah. Seenggaknya kita bisa menjadi volunteer untuk adik-adik nanti yang akan daftar gitu. Artinya setelah Fania, pelajar-pelajar di Kalteng Kota Waringin Timur punya peluang katanya. Iya benar. Sudah ada jalurnya lah. Sudah ada jalur yang dibuka oleh Fania. Mudah-mudahan ke depan generasi muda di Kotim juga terinspirasi, terutama anak-anak pelajarnya, supaya berprestasi, jangan tanggung-tanggung sampai ke tingkat internasional. Kemudian gini Fania, apa yang akan Fania bawa ke Amerika khususnya dari Kotim? Memperkenalkan apa nih? Atau jangan-jangan host momnya minta oleh-oleh? Sudah. Bawakan ini ya, mungkin bejakah kah misalnya dibawakan. Enggak, kalau host mom Fania itu enggak minta macam-macam, cuman Fania emang udah bawain kayak kain batiknya dari Kalimantan. Kemudian tas rotan. Karena Fania juga sendiri sangat suka pakai tas rotan kemana-mana. Tas rotan terus. Kemudian Fania juga karena Fania penari, Fania bakal memperkenalkan tarian Kalimantan di sana. Kan nanti di sana ada presentasi gitu kan tentang Indonesia. Nah, disitulah Fania nanti menunjukkan Indonesia dan juga bakat Fania sebagai sebagai penari Kalimantan Tengah. Jadi membawa memang kebudayaan di mana tempat kita tinggal ya. UMKM nggak ada, UMKM produk kuliner nggak ada yang dikenalkan yang dibawa ke sana. Kalau produk kuliner itu lebih ke Fani sekarang belajar masaknya sih Om. Jadi nanti di sana Fani bisa memasakin gitu, mungkin pas Idul Fitri. Diperkenalkan di sana ya. Iya, pas mungkin kayak acara-acara besar kayak Idul Fitri itu kan masak apalah soto Banjar, empe atau apa kayak gitu. Soto Banjar sudah belajar, soto Banjar. Masih belum, masih bertahap kayak gitu. Soalnya banyak banget yang pengen dipelajarin. Atau bawa misalnya yang durian difermentasi itu tempuyak ya. Ini nggak tahu ada tempuyak. Ada berarti itu nanti bawa. Durian yang difermentasi itu kan khas makanan asli sini kan. Atau misalnya akar bajaka. Atau teh bajaka yang dibawa ke sana. Berarti nanti lebaran di Amerika? 2 kali lebaran di Amerika. 2 kali lebaran? Iya. Tahun depan ya? Nggak boleh pulang gitu? Nggak boleh, kan itu 10 bulan harus stay di sana. Orang tua nggak boleh jenguk? Kalau bisa jangan jenguk sih kalau katanya, karena kan kita di sana emang belajar mandiri. Terus kalau misalnya disamperin sama orang tua kan kita kangen-kangen lagi, harus mulai dari awal lagi. Iya betul. Secara emosional kan. Kayak aduh kangen rumah gitu. Nangis-nangisan lagi kan, nanti mengulang lagi kan secara emosionalnya. Berarti orang tua nggak boleh dianjurkan tidak gitu. Dianjurkan tidak ke sana gitu. Tapi kalau misalnya ke sana diam-diam cuman mantau dari jauh mungkin boleh ya. Nggak tahu. Gimana sih anakku jadi curi misalnya kan. Cita-cita Fania setelah selesai studi pertukaran pelajar, mau kuliah di Amerika atau di luar negeri atau gimana? Kalau sebagai anak student exchange itu ketika kita sudah mengalami pasti kita akan ada rasa lagi ingin kembali ke tempat itu lagi gitu kan Om. Katanya nggak boleh 2 tahun nggak boleh kembali ya?
itu masih rumor sih Om, katanya 2 tahun tuh nggak, karena kayak mau diimplementasikan gitu. Ini masih rumor sih. Alasannya apa sih kira-kira 2 tahun Mungkin nggak boleh? karena kan kalau dikirim ke sana tuh bukan tanpa sebab ya. Pasti kita juga pengen ada dampaknya untuk Indonesia, seperti itu. Jadi mereka memantau itu dulu gitu. Iya, jadi di-keep dulu lah untuk negaranya dulu gitu. Baru boleh kembali ke sana. Tapi kalau untuk studi ada sih keinginan untuk keluar negeri. Pengennya Fania kuliah jurusan Fania diplomat tuh, ya. Fania tuh iya kemarin ada pengen itu masuk ke hubungan internasional karena emang ranahnya ke situ, dan juga jurusan juga mendukung. IPS kan ranahnya ke hubungan internasional juga bisa gitu kan. Fania sekarang IPS? IPS. Wah, sekarang ternyata anak IPS nggak bisa diremehkan. Saya juga lulusan IPS, jadi merasa bangga kan. Dulu saya IPA dulu, nggak cocok, pindah ke IPS, sampai akhirnya jadi jurnalis. Oke, suatu kebanggaan bagi anak-anak IPS. Artinya jangan kecil hati kan selama ini kan. Mohon maaf, anak kita bukan meremehkan anak IPA ya. Anak IPA oke lah. Tapi selama ini anak IPS dianggap orang tua juga kadang punya anggapan IPS itu kan, lu jangan ngambil IPS lah, IPA lah gitu. Ternyata IPS juga ingin jadi diplomat di hubungan internasional, ingin kuliah di Amerika juga ke depannya. Atau di Eropa. Kalau bisa tuh mengeksplor negara lainnya gitu loh, kayak misalnya kayak mau ke Jepang gitu. Atau mau ke Korea gitu. Tapi kalau bisa juga menemukan jalan kembali ke Amerika itu lagi lah. Karena kan kalau untuk jenjang kuliah tuh akan lebih susah lagi. Karena kita harus ada apanya ya, kayak essay-nya itu jauh lebih berat daripada ketika kita SMA. Punya cita-cita diplomat, artinya pengen juga jadi menteri gitu. Kalau menteri belum kepikiran sampai ke menteri gitu sih. Diplomatnya mungkin ya bisa menteri, bisa duta, kedutaan gitu ya. Ya duta, kedutaan. Oke. Cita-cita yang sangat bagus. Pesan para guru di sekolah buat Fania ketika di sana apa? Atau perkenalkanlah SMA 2 di Amerika. Dipromokan misalnya. Ada pesan khusus? Kalau pesan dari guru itu rata-rata ya kayak ya jaga diri anak ya selama di sana, kayak standarnya. gitu. Ya berbuat baik di sana, karena bawa nama Indonesia dan bawa nama sekolah kan. Kemudian ya selayaknya bagaimana guru kadang kalau mau memberi wejangan ke muridnya lah. Oke. Kemarin ketemu Pak Bupati sudah. Iya, alhamdulillah ketemu Pak Bupati. Apa pesan Pak Bupati? Pesan Pak Bupati adalah kemarin pokoknya semoga bisa kayak Fania ini semoga bisa bermanfaat juga bagi teman-teman Kotim, kayak gitu, bisa membawa pengaruh yang baik ketika pulang dari sana. Fania bisa membangun lagi Kotim. Iya, artinya kita khawatir juga kan generasi muda kita sekarang yang narkoba, pergaulan bebas, kemudian kayak balap liar juga gitu loh. Fania pernah punya teman yang nakal? Pernah. Masih berteman sama anak nakal gitu, ada gitu loh, teman di antara temannya yang nakal gitu, yang bandel. Kalau sebenarnya Fania tuh kan karena milih teman tuh nggak yang terlalu pemilih banget lah, cuman kan ketua OSIS nih kan ya berteman sama semuanya. Berteman sama semuanya gitu loh. Iya, cuman kalau misalnya dia emang nakal tapi nakalnya itu untuk dirinya sendiri dan tidak berdampak kepada Fania, Fania tetap berteman kayak gitu. Kadang juga kan ngasih tahu ini nggak bagus loh, cuman kalau misalnya emang tidak mengikuti saran Fania nggak apa-apa, karena kan itu kan adalah kepribadiannya sendiri. Yang penting kita tidak ikut terpengaruh aja gitu sih, kayak lebih ke membentengi diri kita sendiri tapi tidak memutuskan pertemanan memutuskan antar pertemanan kayak gitu. Fania punya moto atau punya prinsip yang selama ini Fania pegang? Kalau prinsip Fania itu ya balik lagi, coba aja dulu, hasil itu belakangan. Karena dari dulu ketika Fania ikut lomba-lomba, itu yang selalu Mama Fania ucapin ke Fania. Dari kecil memang sering ikut lomba-lomba gitu ya? Iya, dari kecil. Ikut challenge sudah biasa lah. Udah terbiasa. Atau punya moto gitu ya? Fania tuh harus Fania ini harus gini sudah punya moto nggak untuk yang dipegang? Atau ya semacam quote lah. Quotes gimana ya quotesnya, kayak jangan jadi yang jangan menuntut diri untuk menjadi yang terbaik, tapi jadilah the best version of you. Nggak perlu jadi sempurna, tapi just be the best version of you, kayak gitu. Be yourself ya. Kita passion gitu ya. Kita perjuangkan passion kita sendiri gitu lah, artinya selagi itu positif.
Fania punya saudara? Punya satu. Responnya mendengar Fania mau ke US? Kebetulan Fanny ini punya satu saudara dan itu adalah adik yang 5 tahun lebih muda, 5 tahun lebih muda daripada Fania. Dan tentunya tiap hari ketemu ya Om ya. Dan apa ya, dia kayak orangnya kan sudah merasa jauh gitu ya. anak atau gimana? Anak cowok kan biasanya kayak yang ya udah pergi gitu, tapi kayak ngambek gitu ya. Ngambek sebenarnya takut kehilangan gitu. Iya. Cuman ya anak cowok juga kayak setiap hari ketemu, tiba-tiba nanti mbaknya nggak ada 10 bulan. Iya. Selama Fania SMA, ada nggak cowok yang naksir Fania? Biasanya kan SMA ini kan banyak taksir-taksiran kan masing-masing SMA tuh. Jujur aja, nggak usah disebut namanya lah, tenang aja. Ada. Cuman Fania belum mau ya, belum cuman ya Fanianya nggak begitu, masih belum tertarik ke arah situ gitu loh, masih karena kayak punya cita-cita yang lebih. Iya, masih menimbang-nimbang juga, kayak masih ada ideal type-nya masih belum terpenuhi. Jadi nanti dulu gitu. Menurut Fania, anak SMA itu harus pacaran gak sih? Remaja seumur Fania ini yang masih 16 tahun, 17 tahun ya, itu harus pacaran gak sih? Gitu. Kalau dibilang harus ya itu enggak sih, kalau buat Fania itu enggak harus. Cuman kalau misalnya emang sudah punya pacar itu enggak apa-apa. Yang penting adalah ke arahnya yang positif. Misalnya kayak pacar sama pacar ini sama-sama saling support. Karena teman Fania juga ada yang kayak gitu kan, kayak satunya adalah juara ini, satunya juara ini, dan mereka tuh kayak bersaing secara sehat gitu loh, karena pacaran juga terus sama-sama saling support, kemudian membuat jadi lebih rajin. Itu pacaran seperti itu kalau menurut Fania ya is okay, selama tidak yang membuat nilai kita turun, tidak membuat kita emosional terganggu, psikologi terganggu. Kayak menutup diri gitu, jadi kayak nggak mau melihat masa depan seperti apa, maunya cuman pacaran terus, nggak mikirin masa depan. Itu Fania nggak suka yang seperti itu gaya pacarannya. Fania sebagai ketua OSIS menemukan nggak fenomena itu di khususnya di lingkup SMA 2 lah. Yang gimana? Yang artinya yang tadi kan sudah ada yang pacaran saling bersaing, positif lah arahnya. Yang negatif? Yang negatif itu masih banyak nggak itu di? Kalau beberapa teman yang Fania tahu itu ya adalah ya pokoknya yang gimana ya, yang ngebuat dirinya tuh kayak jadi ngerasa terbebani secara emosional, kemudian kayak sering nangis kayak gitu. Menurut Fania itu buang-buang waktu, waste time, karena kayak hidup kita tuh bukan selalu tentang pacar kayak gitu loh, masih ada hidup kita tuh masih panjang gitu loh. Kenapa kita habisin buat nangis-nangisin orang? Betul. Dan sebenarnya dunia masih luas lah artinya. Fania juga suka main game. Kalau game nggak begitu sih Om. Main HP? HP suka. Setiap hari itu ya. Tapi nggak suka main game. Sekarang kan lagi tren Mobile Legend. Apa lagi yang tren sekarang? Free Fire juga. Kalau untuk PUBG, game Fania nggak main game, karena kan Fania juga sering kayak nonton drama gitu loh Om. Nah, hektiknya tuh di situ, sering nonton drama. Dan kalau misalnya Fania nanti ikut main game, Fania udah tahu nanti Fania bakal kecanduan. Jadi nanti gimana waktunya Fania, masa Fania cuman buat main game sama nonton drama aja. Jadi hobi Fania lebih ke seni tadi ya, tari, nyanyi juga. Nggak main game. Olahraga yang suka? Olahraga, Fania bukan penggemar olahraga. Nggak mau. Tapi nanti di sana belajar untuk berolahraga. Karena kayaknya di sana diharuskan atau gimana olahraga di Amerika? Enggak ya? Kurang tahu sih Om kalau diharuskan atau enggak. Cuman karenanya kita di sana pengen nyoba. Jadi siapa tahu juga kalau misalnya berdampak baik buat kita, kenapa enggak gitu kan? Di antara teman Fania ada nggak yang merasa ya aku ditinggalin nih kesana nih? Iya. Ada nggak yang curhat ke Fania? Banyak sih Om. Karena Fania itu cowok apa cewek? Karena Fania tuh berteman sangat banyak banget. Fania tuh temenan sama orang banyak banget kan Om, dan kadang tuh emang langsung deket kayak gitu. Jadi kayak teman sekelas itu ada beberapa yang kayak udah
ngajakin kayak tiap hari sekarang ngajakin ketemu terus karena bilang kayak duh Van, nanti aku sama kamu nggak bakal ketemu 10 bulan jadi kita harus ketemu setiap hari. Ya. Padahal kan sudah nanti kan bisa video call juga kan. Ya, beda kan, kalau zaman dulu. Mereka kan sedihnya karena Vania tidak bisa ikut perpisahan, tidak bisa lulus bareng-bareng mereka mungkin. Sudah rancang-rancang ini perpisahannya. Sama teman-teman OSIS, apalagi kan Vania sangat dekat sama anak-anak OSIS, itu pada sedih semua. Guru kalau guru support semuanya. Guru alhamdulillah sangat supportnya maksimal sekali. Ada yang merasa kehilangan juga. Karena mereka tahu Vania bakal kembali lagi. Oh, jadi mereka senang enjoy aja ya. Tapi mereka aja. support. Cuman kayak bilang, aduh bakal nih Vania 10 bulan nggak ada di sini gitu. Ditunggu ya baliknya. Vania punya ini nggak? Punya rencana nggak? Misalnya nanti kalau kembali, ini rencana pribadi ya. Kalau misalnya nanti kembali, kalau kembali nih aku pengen gini di sekolah aku bikin gini bikin gini gitu. Punya nggak? Kalau bikin kayak artinya mengeluarkan suatu kebanggaan kita, bukan sombong ya, artinya aku nih sudah di Amerika nih, aku sekarang dapat ilmu yang banyak, pengen aku bikin gini lah di Sampit nih atau di Kotim nih. Karena nanti Vania ketika pulang itu Vania kelas 12. Ya. Jadi ketika kelas 12 tuh kita harus fokusnya ke jenjang yang lebih jauh lagi kan kayak mau ke kuliah, persiapannya segala macam. Itu Vania udah ada persiapan kayak misalnya Vania nanti ketika pulang otomatis bahasa Inggris Vania jauh lebih bagus. Vania akan lebih fokusnya ke situ kayak ikut olimpiade bahasa Inggris, kemudian kayak mentorin anak-anak yang ingin daftar juga kayak gitu. Nanti kayak ngasih wejangan kayak ngasih tips kayak gitu kan. Atau bikin komunitas misalnya harus di Sampit nih dibikin komunitas bahasa Inggris misalnya kan. Kalau itu ya insya Allah kalau misalnya emang bisa segede itu lingkupnya Vania sangat bersyukur. Tapi yang pertama adalah sekolah dulu. Ketika sekolah nanti kalau misalnya Vania udah bisa berdampak dengan sekolah, berarti insya Allah Vania bakal bisa lagi berdampak lagi untuk Kotim. Gitu. Vania punya tokoh panutan? Salah satu tokoh yang menginspirasi, memberi inspiring buat Vania? Kalau sekarang ditanya itu Vania jawaban Vania nggak jauh-jauh dari Najwa Shihab dan Maudy Ayunda, nggak jauh-jauh dari situ. Oh iya. Karena karena itu tadi kayak Najwa Shihab juga orangnya sangat berani dan Vania pengen menjadi seberani Najwa Shihab. Dan juga kalau dari Maudy Ayunda, karena Maudy Ayunda juga pernah belajar di luar negeri, beasiswa juga, kemudian dia kayak memanfaatkan privilege-nya dengan baik. Jadi Vania pengen berdampak seperti itu juga, bisa kayak multitasking seperti Maudy Ayunda dan bisa lebih seberani Najwa Shihab. Pengennya seperti Vania itu. merasa lolosnya Vania ke pertukaran pelajar ke USA ini karena privilege atau kemampuan sendiri? Karena walaupun ada sedikit privilege ya. Kalau untuk privilege, Vania merasa privilege Vania itu adalah Vania bisa belajar bahasa Inggris. Bisa belajar bahasa Inggris lebih jauh daripada teman-teman, itu adalah sebuah privilege. Karena nggak setiap orang itu bisa belajar bahasa Inggris tuh kayak Vania. Basically sekali sebenarnya. Itu menurut Vania itu adalah privilege yang harus Vania gunakan dengan baik. Kemudian Vania juga privilege-nya Vania bisa bertemu dengan orang-orang seperti kayak pelatih tari, kemudian seperti kayak Bang Andra yaitu coachnya Vania. Itu adalah sebuah privilege bertemu beliau karena Vania jadi dimentorin, Vania dikasih tahu kayak gitu kan. Kemudian tentunya ini juga tidak lepas dari perjuangan Vania. Karena kalau misalnya Vania bakal dengar dari teman Vania itu bilang kayak, aku kalau jadi kamu mungkin aku udah menyerah di tengah jalan. Karena apa? Karena kecelakaan lah. Kemudian Vania harus nulis esai di dalam bisnya mati. Kemudian banyak banget kayak satu kegiatan itu tuh bertumpuk 3 kegiatan bertumpuk dalam satu waktu, itu tidak semua orang sanggup, dan Vania bangga dengan diri Vania sendiri karena bisa melewati itu semua. Artinya kamu punya perjuangan yang sangat berat sampai kayak ini berdarah-darah bahkan nih. Suatu kebanggaan. Artinya ya sikap mental Vania sudah mungkin di atas rata-rata temannya juga gitu. Mungkin terakhir, kita hampir 1 jam. Yang Vania punya pesan-pesan nggak buat anak muda di Kotim, di Kalteng? Punya pesan-pesan atau tips-tips supaya bisa punya percaya diri yang tinggi untuk mengejar prestasi, terutama ya, untuk mengejar prestasi bidang apapun, bahkan bisa sampai ke internasional. Artinya
walaupun dari kota kecil, dari Sampit yang mungkin kita masih terbatas fasilitas dibandingkan dengan kota-kota di Jawa, di Sumatera, bahkan di Sulawesi juga. Nah, mungkin Fania punya pesan-pesan yang mau disampaikan. Ya. Kembali Fania ulang, yang pastinya pertama adalah jangan takut untuk mencoba, karena disitulah langkah kalian akan dimulai. Kemudian jangan minder, karena ketika kalian minder itu akan ngedestroy semuanya. Kemudian yang pasti jangan pernah pupus harapan, selalu berjuang karena tidak ada perjuangan, karena tidak ada hasil yang mengkhianati perjuangan kita. Itu sih kalau dari Fania. Apalagi yang punya privilege ya, manfaatkan privilege-nya dengan baik untuk mencapai itu. Oke. Terima kasih banyak Fania atas waktunya, sangat menginspirasi sekali. Suatu kebanggaan bagi kami juga, bagi saya juga pribadi sebagai alumni SMA 2 juga. Akhirnya generasi setelah saya bisa sampai ke internasional, terutama jurusan IPS. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti perjalanan Fania menuntut belajar di USA bisa sukses dalam keadaan selamat. Kita doakan sama-sama kembali juga dalam keadaan selamat dan membawa manfaat yang banyak. Amin. Mungkin itu saja dulu podcast dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.